Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan, dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Renungan hari ini berjudul Rela Dibimbing, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Udara dipenuhi aroma kulit dan gandum saat kami berdiri di suatu lumbung tempat teman saya Michelle mengajari putri saya menunggang kuda. Mulut kuda poni putih milik Michelle terbuka saat Michelle menunjukkan cara memasang bagian kekang yang disebut bit di balik gigi kuda itu. Ketika menarik kekang di atas telinga si kuda, Michelle menjelaskan bahwa bit itu penting untuk membantu penunggang memperlambat dan mengarahkan kudanya ke kiri atau ke kanan. Bit yang dipakai kuda seperti lidah manusia, berukuran kecil, tetapi sangat penting. Keduanya memiliki pengaruh signifikan atas sesuatu yang besar dan kuat. Bit mempengaruhi kuda, sementara lidah mempengaruhi perkataan kita. Kata-kata kita dapat mengalir ke berbagai penjuru. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Namun Alkitab sudah memperingatkan bahwa ucapan kita sangat sulit untuk dikendalikan. Karena kata-kata itu timbul dari hati. Syukurlah Roh Allah yang mendiami hati setiap orang percaya sanggup menolong kita bertumbuh dalam kesabaran, kemurahan hati, dan pengendalian diri. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, terjadi perubahan pada hati dan juga perkataan kita. Kata-kata kotor berubah menjadi puji-pujian. Kebohongan digantikan dengan kejujuran. Kritik berubah menjadi kata-kata yang membangun.
Menjinakkan lidah bukan hanya tentang melatih diri untuk mengatakan hal-hal yang benar. Hal itu juga tentang kerelaan untuk menerima bimbingan Roh Kudus, sehingga perkataan kita akan membawa kebaikan dan dorongan semangat yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Sahabat ODB, sikap hati apa yang ditunjukkan melalui perkataan Anda? Lalu bagaimana kerjasama dengan Roh Kudus dapat mempengaruhi tutur kata Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, ubahlah hatiku agar perkataanku sungguh-sungguh membawa penguatan bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.